Halo pemirsa televisi edukasi, senang sekali saya Melisa Putri dapat hadir menjumpai Anda dalam siaran pendidikan interaktif. Dan tidak lupa sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa teman-teman di rumah bisa mengajukan pertanyaannya melalui telepon bebas pulsa di 0800 140 3046 atau melalui SMS di 0852 838667 ataupun melalui Facebook kami di Televisi Edukasi. Dan tidak lupa di akhir acara kami memiliki kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mata pelajaran matematika. Untuk itu telah hadir bersama saya seorang narasumber dari SMP Al-Azhar BSD Tangerang dengan Bapak Dedi Suhandi. Halo Bapak, ya, apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Kita akan membahas mata pelajaran seputar matematika tentunya ya Betul. Pak. Indikator apa saja nih Pak yang akan kita bahas? Hari ini kita akan membahas berkenaan dengan masalah sudut. Tentunya buat adik-adik yang akan menghadapi ujian kenaikan kelas ya. Berkenaan terutama buat kelas 7, berkenaan dengan sudut ini pasti mereka akan memperhatikan dan karena akan keluar di UKK nanti. Itu tadi penjelasannya. Betul. Tapi sebelum kita mulai nih Pak, kita akan mengajak teman-teman di rumah dulu untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Sangat membantu pilot untuk melakukan penerbangan. Karena untuk lepas landas maupun mendarat diperlukan perhitungan sudut yang tepat agar pesawat dapat terbang maupun mendarat dengan aman. Sudut tidak hanya berguna untuk pilot, tapi juga untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya lampu belajar, sadar atau tidak, kita sering membetulkan arah lampu dengan sudut tertentu untuk mendapatkan penerangan yang pas dengan posisi kita. Sudut adalah suatu bangun atau ruang yang terbentuk dari pertemuan dua garis pada satu titik. Selanjutnya, kita akan mempelajari hubungan antar sudut. Ya pemirsa, tayangan tadi merupakan materi yang akan kita bahas seputar mata pelajaran matematika. Tapi untuk lebih jelasnya kita bertanya kepada Bapak Dedi. Ya Pak, tadi kita sudah melihat tayangannya seperti ada pesawat yang take off ya Pak ya. Betul. Terus juga ada pencahayaan lampu, itu bisa dijelaskan Pak? Ya, berkenaan dengan masalah sudut di dalam matematika itu sangat luas aplikasinya. Bisa berkenaan dengan ketika pesawat harus take off itu dengan harus menggunakan sudut berapa. Tentunya tidak akan mungkin langsung tiba-tiba 90 derajat. Betul. Tidak, pasti ada ukuran tertentu. Mungkin bagaimana pencahayaan lampu agar tidak merusak mata ketika seseorang belajar, itu pun juga berkenaan dengan sudut. Nah, harus kita perhatikan kira-kira sudutnya seperti berapa sih agar mata kita tidak rusak atau tidak berbenturan dengan cahaya. Nah, itu ilmu yang kita pakai di matematika yang berkenaan berarti dengan masuk masalah juga ke sudut. kehidupan sehari-hari ya Pak ya? Sangat luas. Baik. Iya. Baik Bapak, bisa kita langsung mulai aja Pak untuk materinya Pak? Baik. Ya, buat adik-adik di rumah, hari ini kita akan membahas berkenaan dengan masalah sudut. Ya, tapi sebelum kita melangkah jauh, apa itu sudut berpenyiku, apa itu sudut berpelurus, atau bagaimana hubungan dua buah garis ketika dipotong oleh garis lain, maka ada beberapa hal yang berkenaan dengan besar sudut yang akan kita bahas pertama. Yang pertama adalah tentang besaran sebuah sudut yang hubungannya dengan derajat, menit, dan detik. Kalau adik-adik perhatikan bahwa untuk mengetahui 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Atau setiap 1 menit ini adalah 1/60 derajat. Itu yang harus kita paham. Kemudian kalau 1 menit itu sama dengan 60 detik. Atau 1 detik sama dengan 1/60 menit. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 1 derajat itu sama dengan 60 kali 60 atau 3.600 detik. Ya. Ini hal sederhana yang harus adik-adik hafalkan terlebih dahulu. Kenapa? Di dalam prakteknya nanti ada bagaimana operasi yang bisa dilakukan berhubungan dengan derajat. Baik. Gitu ya. Baik. Yang pertama,
Kita coba contoh dengan Baik. soal biar adik-adik Biar bisa langsung mudah mengerti ya Pak, kita mengerti. langsung masuk ke dalam aplikasi soalnya Pak. Iya. Hmm? Contoh misalnya, hasil penjumlahan 29 derajat, 53 menit, Menit. dan 46 detik ditambah dengan 14 derajat, 38 menit, 15 detik. Bagaimana menjumlahkan? Baik. Ingat, harus dipahami bahwa setiap 60 detik sama nilainya dengan 1 menit. Sehingga ketika kita menjawab persoalan derajat, menit, dan detik, yang harus kita kumpulkan adalah derajat ditambahkan dengan derajat, sehingga hasilnya 29 ditambah 14. Kemudian yang menit ditambahkan dengan menit, sehingga 53 ditambah dengan 38. Kemudian yang detik ditambahkan dengan yang detik, 46 ditambah 15. Maka hasilnya adalah 43 derajat, 91 menit, 61 detik. Nah, muncul masalah baru. Baik, coba lihat adik-adik. Kalau di sini 61 detik, itu tidak ada ukuran lebih dari 60. Maka yang 60 ini kita masukkan. Karena 60 detik itu sama dengan 1 menit. Sehingga yang satunya jadi 1 detik. Yang 60 detiknya berubah jadi 1 menit. Sehingga di sini berubah menjadi 92 menit. Baik. Ya. Nah, 92 menit sama saja dengan 60 menit ditambah dengan 32 menit. Nah, yang 60 menitnya berubah menjadi 1 derajat. Karena ingat, 1 derajat sama dengan 60 menit. Sehingga hasil akhirnya akan menjadi 44 derajat, 32 menit, dan 1 detik. Nah, kira-kira itu operasi aljabar bagaimana menghitung derajat, menit, dan detik. Kan terkadang mungkin teman-teman di rumah suka nggak tahu, misalnya sudah menghitung tapi tidak ada jawabannya ya Pak ya. Jadi Betul. harus dirubah dulu ya Pak. Betul, karena itu tidak boleh melampaui dari angka 60 Baik. dari perhitungan sudutnya, sehingga ditambahkan kepada angka biar tidak sebelumnya. terkecoh juga ya Betul. untuk teman-teman di rumah. Baik Iya. Bapak, kita lanjutkan ke latihan soal berikutnya Pak. Baik, bagaimana dengan soal pengurangan? Tadi adik-adik sudah berbicara masalah penjumlahan. Sekarang bagaimana kalau pengurangan? Misalkan hasil pengurangan 35 derajat, 46 menit, 29 detik dikurangi dengan 21 derajat, 23 menit, dan 14 detik. Maka bisa dengan cara mengurangkan ke bawah. Yang pertama, tinggal 29 detik dikurangi 14, hasilnya adalah 15 detik. Kemudian 46 dikurangi 23 tinggal dikurangkan, hasilnya adalah 23 menit. Dan 35 dikurangi 21 hasilnya adalah 14 derajat. Itu sangat mudah. Sangat mudah ya Pak, dan bisa langsung juga ya Pak. Bisa langsung kita kurangi langsung. Jadi tidak perlu, kalau penambahan tadi kita harus kelompok-kelompokan dulu juga ya kan Pak. Betul. Terus dirubah kalau tidak ada. tinggal langsung ya. Baik. Ini untuk selanjutnya masih mengenai pengurangan nih Pak. Iya. Kalau tadi ada pengurangan ketika angka bilangan pertama lebih besar. Posisinya 35 lebih besar dari 21, 46 lebih besar dari 23, 29 lebih besar dari 14. Itu mudah. Tetapi bagaimana jika kondisinya 27 lebih kecil ya Pak ya, ya? 27 menit ini lebih kecil dari lebih 54. kecil dari 54. Kemudian 32 lebih kecil dari 51. Nah, ini masalah baru, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan.
Pasti ada solusinya, Pasti ada Pak. solusi yang mudah. Maka langkahnya buat adik-adik di rumah, yang pertama, ketika adik-adik menemukan 27, tidak mungkin dikurangi oleh 54. 32 tidak mungkin dikurangi oleh 51. Karena kalau kita tetap mengurangi hasilnya bisa minus ya Pak ya? Betul. Maka tekniknya, ingat bahwa setiap 1 menit itu sama dengan 60 detik. Baik. Sehingga yang 1 menit ini kita tambahkan ke detik, tinggal kita tambahkan 60 sehingga hasilnya adalah 92. 92. Ya. Nah, kemudian adik-adik di sini berarti ini tinggal 26. Yang ini tinggal 26. 26 tidak mungkin dikurangi 54, maka pinjam 1 dari sini. Ingat 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Sehingga yang tadinya 26 ditambahkan dengan 60, hasilnya adalah 86. Baik. Bisa dipahami ya? Akibatnya yang 64 karena sudah dikurangi 1, jadi berkurang jadi ya Pak? berkurang, jadi 63. 63 derajat. Kalau posisi yang di atas sudah lebih besar, nah, maka boleh langsung kita kurangi. Baik. Ya. Misalnya 92 dikurangi 51 bisa kita dapatkan Langsung 41 detik. 86 dikurangi dengan 54 dapat 32. Baik. Nah, 63 dikurangi 37 dapat 26 derajat. Maka dengan mudah kita sudah dapatkan angka hasil pengurangannya. Baik. Berarti itu tadi jawabannya yang D. Tapi perlu diperhatikan untuk teman-teman di rumah ya Pak. Iya. Kalau kondisi ini lebih kecil yang di depan, berarti harus dipinjamkan angkanya dulu ya Pak. Harus dipinjamkan dari menit atau dipinjamkan dari Baik, derajat. itu untuk rumus instannya Pak ya. Langkah mudahnya. Baik. Baik Bapak, kita seperti sudah ada pertanyaan. Kita bacakan dulu ya Pak melalui SMS. Dari 0813 1996 sekian-sekian. Pertanyaannya, 5 derajat dikurang 15 menit. Bagaimana nih Pak? Bagaimana kalau ada pertanyaan 5 derajat dikurangi 15 menit? Nah, buat adik-adik, karena ini yang 1 posisi derajat, yang 1 posisi menit, maka adik-adik harus mengubah. 5 derajat itu tinggal kita kalikan sama aja dengan 5 kali 60 menit. 60 menit. Sehingga hasilnya 300. Ya, Baik. ini sama dengan 300. Kemudian yang tadi ada 15 menit. 15 menit. Sehingga tinggal dikurangi 15 menit. Maka posisinya sama dengan berapa? 5, 8, 5, 285. Oh, ya. Atau boleh saja, misalnya begini, 5 derajat ini bisa diubah menjadi 4 derajat 60 menit. Baik. Ya. Kemudian kita kurangi dengan 15 menit. Maka angka hasilnya adalah 4 derajat berapa? Iya, 45 menit. Sehingga ini hasilnya. Baik. 4 Jadi itu derajat. harus diubah dulu ya Pak, biar Ya. sama bisa untuk melakukan pengurangan. Betul. Baik, sangat menarik sekali. Baik, kita akan bacakan SMS lagi dari 0821 9376 sekian-sekian. Pertanyaannya, sudut yang besarnya 7200 detik. Apa nih Pak? Sudut berapa derajat besarnya sudut 7200 detik. 7200 detik. Nah, Mengenai sudut nih Pak langsung. ini detik kita ubah ke dalam Derajat. Maka tadi ingat bahwa 1 derajat sama dengan 3600 detik ya Pak. Atau 1 detik sama dengan 1/3600. Sehingga tinggal adik-adik kalikan 7200 detik tinggal kali dengan 1/3600. Maka dengan mudah kita akan dapatkan 2 derajat.
Baik, itu tadi besaran sudutnya ya Pak ya? Besaran sudut yang bisa kita Baik, ketahui. sangat menarik sekali untuk pembahasan kita kali ini. Dan adik-adik di rumah bisa menyiapkan pertanyaannya, tapi jangan kemana-mana karena siaran pendidikan interaktif akan segera kembali.